Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo kawan-kawanku semuanya. Sudah masuk di penghujung tahun 2021 dan tentunya kita siap menyambut tahun baru 2022. Oke teman-teman, semoga kalian semua sehat walafiat ya, tanpa ada kekurangan sedikit pun, dan jikalau ada yang sakit semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan kesehatan adalah Allah dan yang menyembuhkan penyakit juga Allah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dalam hidup ini, karena dengan bersyukurlah hidup kita akan bahagia. Oke, langsung aja ya. Udah lama kita nggak bertemu, dan kali ini aku mau menjelaskan atau mereview mouse gaming ya, mouse PC atau laptop ya dan sebagainya. Jadi ini mouse gaming yang katanya mouse yang gaming murah ya, tapi nggak murahan juga. Oke. Ini mouse wireless Hyperion Born to ya, W505 teleport 2,4 G ya, wireless gaming mouse. Oke, yang pertama bakalan kita bahas adalah dari segi kemasannya. Bagus dan nggak kelihatan murah amat seperti mouse-mouse biasa ya. Di mouse ini biasanya mouse yang murahan itu kotaknya nggak sebagus ini. Oke, mouse ini sudah mendukung 3200 dpi, yang artinya ini sensor ataupun apa namanya itu, infrarednya ya, infra yang ada di bawah seperti ini, ada infranya itu, tingkat kehalusannya itu lebih fokus ya. Jadi kalau kalian membuat atau memakainya di games ya, itu lebih akurat ya, lebih terfokus. Dan bagi yang menggunakannya untuk desain, ini akan lebih mudah mendapatkan titik-titik terbaik ya. Oke, ada 6 button serta 7 color warnanya ya. Ini entah warna lampunya, entah warna mouse-nya nih. Seperti ini, kalian bisa menilai sendiri. Oke, 7 color LED, yang artinya warna lampunya ada 7 warna. Oke. Ini entah sudah dilengkapi sama baterainya, di charge atau enggak ya. Kita lihat dulu, kita buka. Oops, kayaknya bukan dari sini. Oh, ini dia. Susah juga. Kita ambil pisau dulu. Oke, kita pakai cutter saja biar lebih mudah.
Oke, setelah kita buka, mana nih? Ops, oh, kebalik ya. Kok harusnya begini ya? Kita apa? Ini dia mouse-nya. Oh, kita dapat mouse seperti ini. DPI. Pamer nih ya, DPI ya. Harus ditulis. Terus dapat baterai, fokus, susah ya fokusnya nih. Oke, susah. Oke, ini mereknya Hongxi ya, Hongli ya mereknya. R ya, racing. Enggak, R itu original. Ini ada kabel casannya. Saya nggak dapat ini ya, adaptornya untuk ngecas. Kabel casannya, oh berarti ini bisa pakai casannya punya handphone. Nah, punya handphone Android bisa ini. Terus ujungnya dikesinikan. Nah, dikesinikan seperti ini. Nanti dibuka. Panjang. Kita belum tahu ya. Ini misalkan dipakai tali kabel seperti ini apa bisa tanpa baterai atau enggak, nanti kita tes. Coba kita masukkan baterainya, apakah ada isinya baterainya. Oke, kita pasang. Ini tutupnya. Berarti tadi nggak dipasang sama sekali ya, alias terpisah ini baterainya. Maksudnya nggak dipasang ke dalam sini, artinya dicopot. Ini nggak tahu apaan. Oke. Ini ada, sebentar ya, fokus. Oke, fokus. Ini ada tombol off on LED. Ini artinya tombol untuk menghidupkan dan mematikannya ya. Kita tes hidupkan. On. LED. Oh, nyala. Yes, ya, nyala. Yang mana ya? Kita bisa lihat. Agak susahnya. Seperti ini. Seperti ini desainnya. Oke, desainnya bagus. Ini dia nyala tadi ya.
Jadi ini aja yang kita dapatin. Terus ini dia. Tadi sempat bingung juga, nggak kelihatan nih sambungannya ya. Sambungannya kita masukkan ke bagian PC nya. Ini bagus juga, tempat taruhnya di sini. Artinya kalau kita nggak terpakai, nggak kita buat kotak, jadi dia aman di sini. Dia nggak jatuh, kuat. Tes tarik seperti ini. Sebentar, aku pasangkan dulu ke PC ya, kita tes. Jadi mouse yang ini cuma 800 dpi, kita pindahkan dulu mouse ini, kita pasangkan mouse baru. Oke, ini bisa kalian pasang ke laptop juga bisa ya. Ini juga bisa dipasangkan di CPU, di bagian depan bisa, ataupun bagian belakang ya, dimana yang bisa dengan mudah kalian jangkau. Terus tinggal kalian masukkan seperti ini. Nah, bunyi klung klung, artinya dia sudah nyambung. Yuk kita ke atas, ke bagian mouse-nya. Oke, ini agak ribet ya mereviewnya. Jadi untuk menghidupkannya, kita ke bagian bawahnya. Kalau kalian punya kuku, ini sedikit kekurangan ya. Kalau kita kukunya pendek, ini susah untuk menghidupkannya. Jadi kalian bisa pakai pen tool atau benda seperti ini. Lalu kalian dorong. Ini bagian sininya, on off-nya ini. Ini kita tes pakai kuku ya. Dia ada tombolnya off, on, sama LED. Jadi kalau kalian ingin men-on-kannya, kalian bisa ke on dan bisa langsung ke LED. Kalau bisa kalian menggunakan langsung LED, bisa juga. Menggunakan on aja juga bisa juga. Nah, kalau kalian menggunakan on aja bisa juga, tapi dia nyala tanpa lampu. Dan kalau kalian menariknya sampai LED, dia nyala beserta lampu LED-nya. Kita akan coba. Kita on kan. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah nyala. Kita tes ya. Sini. Nah, ini mouse-nya kita geser-geser. Kita cari yang agak gelap ya, kalian bisa lihat kursor ya, seperti ini. Ini kursornya. Oke. Artinya mouse ini kalau kalian tidak mencabutnya, nih ada bagi kalian yang penasaran mungkin mouse yang kabel seperti yang ini kan kita tidak mencopotnya, alias dua-duanya aktif ke satu PC. Kalian tanpa mematikannya pun ini juga bisa berfungsi, dan ini yang satunya juga berfungsi. Nih kalian lihat, mouse yang tadi fungsi dan mouse yang ini juga fungsi. Jadi dua-duanya berfungsi. Artinya kalau kalian mouse ini tidak kalian pakai, kalian juga bisa pakai mouse ini. Jadi tanpa harus kalian cabut mouse ini ya. Karena ada kalanya kita lupa ngecas ini mouse sehingga nggak bisa kita pakai. Jadi mouse ini nggak usah dicabut,
Jadi bisa kalian pakai juga ketika kalian nggak pakai alias ribet dengan tali pas narik-narik ya. Kalian main game kan susah, atau desain susah narik seperti ini. Karena apalagi orang desain itu susah ya. Ini bisa kalian simpan saja ke sebelahnya, jadi lebih aman. Bisa kalian pakai ini tanpa harus melepas salah satunya ya. Kita bahas ke LED-nya. Ini kan belum nyala ya. Seperti di kotak tadi ada nyala lampunya di bagian sininya. Itu artinya kita baru mendorong atau menghidupkan di tombol on saja. Jadi kita dorong ke LED dulu. Ya, ke LED kita dorong. Oke, udah ke LED. Oke. Baru dia nyala. Seperti ini. Ada 7 warna. Ya, seperti di boxnya. 7 color. Ada hijau, ada yang agak-agak kebiruan ya, Tosca, pink ya, kuning, ada macam-macam warnanya. Terus atasnya juga nyala, samping kiri kanan nyala. Indah sekali. Oke teman-teman, seperti itulah reviewnya ya tentang MOS Inspiron W505 Teleports wireless ya. Sudah tidak menggunakan kabel. Seperti yang nah ada satu lagi yang bikin aku penasaran, bisa nggak kita menggunakan kabel ya, artinya tidak menggunakan wireless. Kita bakalan tes dulu. Oke, matikan. Susah juga harus ini. Oke, sudah kita matikan. Kita masukkan ini ke sini. Ini langsung kita masukkan ke CPU. Kita pindah tempat guys. Ini kita copot. Ini nggak usah dicopot ya. Oh, dicopot aja ini ya. Ini kita copot. Lalu kita pasangkan. Dia nyala, tapi nggak berfungsi ke apa yang ini saya lihat langsung. Ini nggak berfungsi ke sana. Apa harus kita copot baterai? Copot baterai, nggak bisa. Nggak bisa guys. Harusnya dia bisa. Coba kita pasangkan wirelessnya. Nggak bisa juga. Kita pasangkan baterai lagi. Kita tes ini. Nggak bisa, berarti dia nggak bisa pakai kabel casnya atau apa namanya, berarti jangan bermimpi bisa menggunakan kabel ya. Kabel ini untuk digunakan secara MOS standar yang pakai kabel ya. Jadi nggak bisa kita pakai kabel ini. Misalnya kalian beli kabel yang panjang ya, untuk kalian taruh di PC,
menggunakan dengan cara seperti ini, kalian pasang ke PC, itu nggak bisa mouse ini, karena memang didesain dirancang untuk wireless ya. Nah, kita hidupkan ini lagi. Oke, ini baru bisa. Oke, itu dulu review kali ini. Ini ada satu tombol DPI namanya DPI itu adalah dots per inch ya, titik ya, titik per inch. Artinya ada nilai ya, ada nilai pengukuran yang diukur secara sensitif ya, sensitif kamera, yaitu pada bagian sinar ini infrared, semacam cahaya merah, yang mana mouse itu terukur dalam pergerakan cahaya ya. Jadi semakin tinggi nilai DPI-nya itu atau dots per inch ya pada sebuah mouse, maka daya sensitifnya semakin baik ya, semakin bagus. Artinya titik atau dots-nya itu pada dots yang paling terbaik, artinya tingkat keakurasiannya itu lebih bagus. Jadi makin tinggi DPI-nya itu makin baik digunakan untuk gaming dan desain grafis. Kenapa saya bilang begitu? Untuk gaming ya, untuk gaming nih, misalnya games kayak perang ya, ataupun tembak, itu menggunakan di game itu kan ada titik pixelnya ya, gambarnya itu ada pixelnya, ada titik-titik. Gambar itu kan berasal dari titik-titik. Jadi saat kita mengukur lawan ya, kita tembak lawan misalnya di depan, itu harus dengan mouse yang terbaik juga pastinya. Oke, segitu dulu reviewnya kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya dan bermanfaat juga buat saya. Semoga menambah ilmu pengetahuan baru. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara ketik tombol subscribe, like, dan komen, share ke semuanya agar channel ini makin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.